Apa Anda masih mau dikelabui oleh pemilu? Sudah jelas, pemilu itu seperti dagelan. Coba lihat saja. Presiden pasti ikut bermain karena beliau masih berkuasa, anaknya bisa nyapres. Dan capresnya itu adalah Menhankam. Jadi Menhankam bisa mengatur tentara. Itulah kondisi pemilu yang ada sekarang. Ya kalau mau fair, Jokowi mundur dari jabatan presiden. Begitu juga Prabowo harus mundur dari jabatan Menhankam. Begitu mulai tahapan pemilu. Tidak cukup dengan hanya cuti, tapi harus mundur. Begitu juga ada Mahfud MD. Mahfud MD Menko Polhukam, dia berperan juga untuk strategi ke Polri dan TNI. Nggak mungkin ada Polri dan TNI bisa membantah atasannya. Begitu juga Ganjar pun tidak mengundurkan diri. Harusnya kalau mau fair, keempat orang ini mengundurkan diri. Jokowi mundur. Seperti halnya orang mau partai politik, ASN yang mau terjun ke partai politik harus mundur. Begitu juga mereka. Ini pertarungan politik harus mundur total. Jokowi harus mundur karena anaknya mencalonkan. Itu juga Prabowo harus mundur. Ini etika walaupun tidak tersirat dalam undang-undang atau peraturan KPU sekalipun atau undang-undang pemilu. Mereka secara etika harus mundur. Kalau tidak mundur pasti masih bisa cawe-cawe. Keempat calon ini. Jadi yang murni itu hanya Anies dan Muhaimin. Yang lainnya itu masih mempunyai pengaruh tetapi tidak mau mundur. Itu kan curang. Kenapa curang? Karena ASN saja harus mundur untuk terjun ke politik. Begini juga pejabat harus mundur kalau mau bertarung dalam kancah politik. Jadi semua pemilu itu cuma dagelan. Masih mau percaya dengan pemilu. Apalagi secara Islam. Dalam tinjauan Islam itu regenerasi atau suksesi kepemimpinan itu dengan jalan musyawarah. Musyawarah orang-orang yang oleh semuanya bisa dibuktikan wara atau mempunyai keteladanan dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu. Nah, itulah sumber dari segala sumber hukum. Umat Islam semua di Indonesia yang mungkin masih 80% lebih harusnya melek, harusnya berpikir kembali kepada peraturan atau pedoman hidup yang diembannya. Pada siapa lagi? Mumpung negara ini masih mengizinkan untuk kebenaran berperan. Apabila diteruskan terus-menerus dalam kondisi percaturan demokrasi abal-abal seperti ini, maka kebenaran akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Seperti halnya terjadi sekarang, baik tingkat negara maupun tingkat dunia. Mudah-mudahan bisa dijadikan untuk refleksi kita berpikir selanjutnya terhadap pemilu.